Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita melanjutkan pembahasan mengenai siapakah Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Dari pembahasan sebelumnya, saya menjelaskan mengenai Yesus yang mengajar banyak orang dari atas bukit sambil duduk bersama para muridnya. Yesus mengajar, ini memberikan kepada kita pengenalan akan pribadi dan karya Yesus. Yesus adalah nabi di atas segala nabi. Para nabi diutusnya untuk menyatakan kebenaran, kehendak, dan nubuat. Para nabi ada yang menuliskan kebenaran firman Allah sehingga dapat dibaca dan diketahui banyak orang. Para nabi juga fokus untuk menjelaskan kedatangan Yesus Kristus yang berinkarnasi dan kedatangannya kembali untuk menyatakan kemuliaannya. Para nabi fokusnya memberikan gambaran pengertian mengenai kemesiasan Yesus. Di dalam Matius pasal 5 sampai 7, Yesus mengajarkan hal-hal prinsip penting mengenai kerajaan Allah. Sebagai nabi di atas segala nabi, Yesus mengajarkan dengan penuh otoritas, kuasa, dan kekuatan. Bagaimana Yesus menyampaikan pengajarannya kepada banyak orang dari atas bukit, dan setiap orang yang mendengarnya takjub, takluk, dan memuja kebesarannya. Sebagai seorang nabi di atas segala nabi, Yesus Kristus mempresentasikan ucapan bahagia, ucapan diberkati, ucapan damai sejahtera bagi setiap orang pilihannya. Dan ia menjelaskan, memberikan pengertian yang tepat mengenai keberadaan dari hukum Taurat. Yesus mengatakan dengan kalimat-kalimat yang sangat produktif dan sangat memberikan inspirasi kepada para pendengarnya. Langsung menunjuk kepada para pendengarnya dengan kata, "Kamu adalah gambar garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Dan dengan tegas Yesus mengatakan di dalam memberi penjelasan tentang hukum Taurat bahwa dia menggenapi keseluruhan hukum Taurat. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah berkata dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dan tidak ada seorang nabi pun yang langsung memberikan pengajaran demikian berotoritas. Yesus mengatakan dengan satu kalimat yang sangat penting. Setelah ia menjelaskan pengertian sebelumnya, Tuhan Yesus mengatakan kata yang berulang kali disampaikan di dalam Matius 5 sampai dengan Matius 7, yaitu, "Tetapi aku berkata kepadamu." Di ayat yang ke-21, di ayat yang ke-18, dan juga di ayat yang ke-26, ke-28, serta ayat-ayat yang lain. "Tetapi aku berkata kepadamu," merupakan suatu pernyataan tegas bahwa dia nabi di atas segala nabi yang mengkoreksi dan memberikan pengertian yang mendasar, mendalam, dan praktis mengenai pengajaran tentang hukum Taurat. Berkali-kali Yesus mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu," itu untuk menunjukkan keseriusan dan kesungguhan dari pentingnya mengikut Yesus dan pengajarannya. Bahkan Yesus mengkritisi sedekah-sedekah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang hanya berpusatkan pada diri, bukan berpusatkan pada Allah. Demikian juga dalam doa-doa dan juga di dalam berpuasa. Umumnya semuanya menyampaikan doa dan puasa berpusatkan pada diri, bukan pada Allah. Begitu juga dengan harta yang dikumpulkan, bukan untuk menjadi saluran berkat.
Bahkan kehidupan yang khawatir, yang terus-menerus hanya bergelimang pemikiran tentang apa yang dipakai, apa yang dimakan, bahkan menghakimi orang lain, merasa semuanya bisa bernilai, dan menuntut semua doanya dikabulkan, sehingga kehidupan spiritualnya sangat dangkal. Tuhan Yesus memberikan pengertian-pengertian yang mendasar dan mendalam, dan memberikan jalan keluar, lalu memberi kebebasan kepada setiap orang untuk memikirkannya. Bahkan Tuhan mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, jadi tidak berhenti dengan mendengar, tetapi dilanjutkan dengan melakukannya. Jadi saya dan saudara juga tidak berhenti hanya mendengar, mengerti, tetapi juga melanjutkannya dengan melakukannya setiap hari. Dengan kita melakukan pengajaran Tuhan Yesus, Nabi di atas segala nabi, dan finalitas kenabiannya ada pada dirinya, karena setelah Yesus Kristus tidak ada nabi lain yang diutus olehnya. Setelah Yesus Kristus inkarnasi menyatakan kerajaan Allah dan menderita dan mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian dan menyatakan diri setelah kebangkitan dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus Kristus tidak lagi mengutus nabi. Jadi kalau ada nabi setelah penyelenggaraan pelayanan Yesus terjadi, maka itu adalah nabi palsu, bukan diutus oleh Allah. Dan Yesus Kristus hanya mengutus rasul-rasulnya. Ada 12 rasul dan ditambah dengan Rasul Paulus. Selebihnya tidak lagi ada rasul-rasul yang diutus. Jadi ada rasul yang diutus dan berhenti pada Rasul Paulus. Tidak ada rasul lainnya. Dengan demikian, maka kenabian Yesus dan kerasulan Yesus adalah nabi di atas segala nabi, rasul di atas segala rasul. Dialah yang mengutus dan yang menjadikan semua nabi dan rasul menjelaskan, menceritakan, berpusatkan pada dirinya sang nabi yang inkarnasi itu. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk mengerti dan mengenal siapakah Yesus Kristus. Amin.